kebijaksanaan Pak Agung ya. Jadi memang akan banyak argumentasi di sini ya Pak. Banyak argumentasi bagaimana debatable itu gitu yang ya. debatable banget ya ini temanya gitu kan. Tapi memang iya loh Mas Ika, sebelum lanjutkan. Bahkan sampai sekarang pun di filsafat itu belum ditemukan definisi kebijaksanaan itu apa. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi di dunia filsafat, tapi kalau teman-teman nonton dan menemukan silakan kasih Silakan di kasih linknya. komentar Tapi setahu ya, saya, di bawah, gitu setahu kan. saya di dunia Wah, filsafat seperti ini. sampai sekarang itu masih debatable. Yang dimaksud Belum ada definisi yang benar. belum ada definisi yang tepat, yang disetujui bersama-sama itu belum ada. Ya. Nah kaitannya dengan kebijaksanaan ini Pak ya, misalnya nanti kita coba telah lebih jauh ya, telah lebih jauh ya, kan kaitannya dengan kondisi realistis ya, misalnya kondisi realistis ya, misalnya saya coba kaitkan dengan berbohong gitu ya, bohong ini ya, bohong ini kalau misalnya orang bohong itu bisa terlihat tidak bijaksana gitu kan, ya bisa terlihat tidak bijaksana atau memang situasinya dia, nah itu kan tadi ada proses olah pikir lagi nih ya, ada proses olah pikir sehingga dia harus berbohong. Nah dengan situasi-situasi ini kaitannya bagaimana Pak Agung misalnya dengan bohong ini, nah ini mungkin agak ini seru nih ya, ya kan? Seru. Apakah berbohong itu bisa menjadi tindakan yang bijaksana gitu kan? Iya gitu maksudnya, iya kan? Gitu kan. Misalnya kayak gini ini yang negara nih punya utang sekian ratus triliun gitu kan. Nah kalau itu dikatakan kepada rakyat kan chaos. Bisa jadi negara berbohong, bisa jadi kan. Bisa jadi. Untuk menjaga agar nggak chaos gitu. Nah itu bisa kita anggap sebagai kebohongan atau kebijaksanaan. Iya. Nah, rumit juga ya. Memang kan banyak yang bilang kebenaran itu menyakitkan, kejujuran itu menyakitkan gitu kan. Tapi di sisi lain kalau memang itu jujur banget, chaos, betul, chaos gitu. Malah bahaya Ya ya. jadi Bahaya. ada sisi yang kita memang juga nggak bisa mengungkapkan fakta realitas sebenarnya. Iya. Ya kan, misalnya kita sedang bertamu ke seseorang gitu kan, terus kita ternyata ada mau ketemu yang lain kan, kita akan wah saya mau kesini dulu ini akan gitu kan, sulit itu berkatanya ya gitu kan, misalnya kita ada acara yang lain ya. Nah itu artinya keputusan itu tuh, nah ini itu karena akan banyak sekali yang jadi langkah pembenaran kalau kemudian ya kita secara eksplisit mengatakan kebohongan merupakan langkah kebijaksanaan gitu. Kemudian orang akan pukul rata kan? Berbohong untuk sebuah kebaikan. Iya, misalnya pulang ke rumah ada lipstik di sini gitu. Bagi-bagi bapak-bapak. Kemudian ditanyakan sama istrinya, ini dari siapa? Terus, oh enggak tadi jatuh katanya gitu kan. Itu kan berbohong. Nah, apakah itu bijaksana hanya karena menghindari konflik? Kalau dia mengatakan kebenaran akan chaos, itu kan kebohongan juga. Nah, apakah itu kebohongan yang sama? Misalnya tadi berbohongan masalah lipstik, yang satu berbohong tentang utang negara. Gitu. Nah itu kondisinya sama nggak dengan itu, gitu kan? Betul. Tolak ukurnya apa ini? Tolak ukur kalau kebohongan itu bisa menjadi kebijaksanaan. Sulit Pak. Nah, ini nih, misalnya dapat kalau bapak-bapak kan dapat insentif. Nggak masuk di slip gaji, kan nggak diceritakan sama istri. Uang cowok lah, uang cowok, kan gitu. Uang kenakalan nggak? Saya dibilang uang cowok. Terus terang. Nah, itu makanya itu kebijaksanaan atau kebohongan gitu. Atau dia bohong yang bijaksana. Jadi ada bohong bijaksana. Ini kan nggak ngerti ya. Makanya posisi-posisi ini kan membuat kita jadi dilematis juga, dilematis ya. Karena kalaupun ini kita anggap kebijaksanaan, nanti serta-merta mungkin nanti ada pemirsa yang dengar juga, wah kalau gitu bohong boleh. Membenarkan, ini kan. Wah ini channel teman ngopi ngajarin bohong. Jadi karena sana, gitu kan. Kan gitu kan, orang kalau mau nyari celah salah kan di mana aja dicari-cari kan. Atau saya ada ide Pak Agung, sebenarnya lebih, kalau ini tepat gak ya, kita membuat bahasa yang bias. Jadi kita mengalihkan menjadi bahasa yang bias. Jadi kita jadi membuat dia berpikir sendiri ke arah sana gitu kan. Misalnya gitu kan. Tadi ada lipstik sini. Oh, tadi ada burung jatuh gitu kan. Jatuh apa? Burung bawa lipstik jatuh gitu kan. Bahasanya kita ganti gitu kan. Bahasanya jadi
Jadi kita biarlah dia berasumsi sendiri. Toh ke arah bukan kita yang bilang gitu kan. Mungkin ada contoh yang lain gitu ya. Itu bagaimana kalau kayak gitu? Jadi kita itu menghaluskan kalau ke arah kebijaksanaan yang abu-abu juga dong. Iya. Ini otomatis ya. Atau kita lihat dari sisi ini, dari sisi ego. Bisa nggak? Misalnya gini, kalau pemerintah tidak mengatakan hal yang benar tentang utang negara, tapi dia yakin bisa melunasinya, misalnya, kalau dia katakan saat ini masyarakat chaos, maka itu kan untuk kepentingan orang banyak. Chaos itu. Nah, kalau contoh yang lipstick tadi, ini kan kepentingan untuk nutupin ego. Personal. Oh, oke. Supaya kalau saya kayak gitu lagi nggak ketahuan, kan gitu kan? Bisa. Artinya tinggal tergantung kepentingan apa yang dilihat. Situasi apa yang membuat dia berbohong. Iya. Apakah lebih ke arah pembelaan individu atau dia pembelaannya adalah pembelaan yang memang benar-benar untuk masyarakat banyak. Iya. Gitu ya. Atau tentang pembelaan individu atau kesalahan kan. Nah, itu kan pilihan salah, misalnya tadi lipstick tadi kan. Itu kan pilihan salah kan? Iya. Pilihan salah yang kemudian coba akan dibela dengan kebohongan. Memang. Iya kan? Ya. Kalau misalnya tadi kayak utang atau kemudian ancaman misalnya, ancaman itu ada satu pimpinan perusahaan yang diancam. Kalau perusahaan ini masih jalan, dia akan disiksa. Nah kan karyawannya akan chaos kalau itu jangan-jangan orang pimpinan saya jadi gitu. Nah ini kan ada kepentingan yang berbeda kan? Iya. Nah apakah itu bisa jadi tolak ukur gitu? Tolak ukur bohong yang bijaksana. Atau misalnya menyangkut dalam suatu perusahaan bisa jadi Pak. Dia dalam suatu perusahaan, bagaimana seorang pemimpin kan leader ya, dia harus tampak meyakinkan gitu ya. Walaupun mungkin dia tahu kondisi di perusahaan tersebut. Tapi kalau memang dia harus buka kan mungkin pada posisi itu ya tadi terjadi chaos seperti itu ya. Tapi intinya bohong yang bijaksana itu boleh nggak? Nah itu kalau di sebuah sidang misalnya Pak, kan sidang ada sebuah sidang lah gitu kan. Si pembelanya kliennya berbohong atau si pembelanya berbohong gitu supaya dia menang kasus gitu kan. Nah itu bijaksana juga nggak? Untuk kepentingan menang kan? Kepentingan menang berarti. Kalau kepentingan menang kan ego berarti. Ego berarti itu ya. Oke. Jadi itu kayak yang personal ya, kayak Iya. Jadi individu. Walaupun bukan berarti serta-merta kita di sini bilang kita pegang jadi gitu lagi. Iya. Ya makanya jangan sampai kan kemudian dianggap bahwa teman ngopi ini menyarankan bohong bijaksana. Nyari alasan gitu kan. Untuk bohong biar bijaksana gitu. Iya. Nonton terus sih. Ini benar ini. Ya artinya kalau kita memahami tolak ukur itu kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijak kan? Iya. Nah kembali lagi kalau itu keputusan yang bijak, dia lahir dari analisa dan identifikasi yang jernih, dari proses berpikir. Jadi yang jelas bahwa kebijaksanaan dan pikiran itu nggak bisa kita pisahkan. Memang satu bagian proses. Bagian proses dan kebijaksanaan adalah hasil dari analisa jernih. Betul. Jadi pertanyaannya tadi ya kalau pikiran sama kebijaksanaan itu dianggap terpisah, dicoba aja, nggak berpikir itu bisa bijak nggak? Gitu. Ya. Berpikir aja kita bisa berbohong jadi nggak bijak. Gitu. Oh iya. Gimana nggak berpikir? Iya. Dibiarkan berpikir aja selama 40 tahun mungkin dia tidak menganalisa pengalamannya kan? Nah, iya betul. Jadi dia membiarkan tidak mengelola pikirannya dengan baik, dengan tepat, akhirnya dia nggak bijaksana karena nggak bisa menganalisa pengalaman-pengalaman mana yang harus tingkatkan lagi dan enggak. Jadi gitu kan? pengalaman yang ada nggak memberikan manfaat ya, karena dia nggak melakukan olah pikir di sana gitu kan, nggak menganalisa di sana gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi apakah pendapat bahwa kebijaksanaan di luar pikiran itu terpatahkan? Dan kaitannya dengan kebohongan ya ini
Gimana Mas? Iya. Ya tadi ya, mungkin kita memang biarkan ini nggak menjadi suatu kesimpulan Iya, akhir iya, ya. iya, Kita iya, nggak iya. biar kita biarkan ini menjadi suatu wacana yang terus Biar berkembang teman-teman ya. ngopi yang Untuk memang bisa kita tanyakan betul-betul ya. gitu ya. Karena kan Untuk bisa kita bagaimana tanyakan. bisa jadi pemirsa ada suatu ide Iya, gitu. iya. Pak, kita punya, boleh tulis di kolom komentar seperti apa gitu kan. Nanti Iya. seperti apa kita bahas lagi berikutnya. Atau mungkin dia bisa memberikan contoh kan. itu lebih Kalau bagus. memang punya argumen bahwa kebijaksanaan itu terpisah dari pikiran, ya berikan contoh yang konkret. Siap, siap. Iya kan? Bisa, itu bagus. Silakan berikan contoh konkret atau bahkan tadi bohong yang bijaksana gitu. Iya. Iya. Kalau setuju ya mungkin bisa berikan contohnya apa. Iya. Tidak perlu bikin video kayak gini Pak ya. Nah, Iya, iya, kalau nggak apa-apa. perlu bikin video kayak Bikin gini, video ini, ya kan. lewat Zoom juga Iya. boleh. Hmm. Gitu kan. Nah, jadi memang untuk tema ini sih sepertinya memang nggak perlu pembahasan final ya Pak, nggak perlu ada conclusion Iya. juga. Iya, iya. Kita nggak usah mengambil kesimpulan, biarkan ini berjalan. Ya mudah-mudahan jadi tema selanjutnya gitu kan, berjalan terus sehingga mungkin kita ada pengetahuan baru, pemirsa juga ada pengetahuan baru yang bisa mereka tambahkan atau kita tambahkan lagi nextnya gitu. Yang jelas kita akan selalu mengupgrade ya, Iya, iya, mengupgrade iya, sudut iya. pandang. Iya, Ya kayak tadi ada bohong tapi bijaksana. Ini sudut pandangnya apa? Iya. Oh, pikiran sama kebijaksanaan dianggap terpisah. Oke, kita bedah gitu Iya, kan. iya, iya. Kemudian memang tidak ada final yang kita suguhkan, tetapi Iya. dari contoh-contoh tadi kan kita bisa berpikir next. Iya. Mungkin ada bukti atau ada argumentasi lagi bahwa itu memang terpisah. Iya. Ya silahkan aja kan. Iya, 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 iya. Nanti kita bisa bahas lagi kan kalau Iya, memang. iya. Jadi teman-teman ngopi yang mau mematahkan logikanya Pak Agung mungkin boleh hadir atau lewat Zoom. Kita bahas seperti Mas Dike gini ya. Ya, Pak Agung Ya, setuju nggak Pak Agung? Setuju, kita kasih hadiah kopi. Nah, Sama. Kopi bersama. Iya. Kopi bersama. Iya, iya. Memang lebih bagus seperti ini ya Pak. Artinya kita melakukan diskusi Iya. terhadap suatu persoalan-persoalan yang kita mungkin bisa terjadi perbedaan pendapat di sana Pak gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi kita dengan ngobrol kan kita bisa tahu ya landasan pemikiran masing-masing orang. Iya, iya. Gitu kan daripada kita Dan tidak terbatas oleh persepsi kalimat ya. Iya, Persepsi iya, kata-kata. karena kata apalagi kalau kita cuman by tulisan gitu kan. Distorsinya mungkin agak lebar Iya, ya. pasti lebar. Iya, Agak iya. lebar. Agak bias bisa bias lah, bias. Nah, kecuali mereka-mereka yang memang suka distorsi. nah Oh. itu. Ah. Mau ketemu pun nggak mau pasti. Oke. Nggak usah ketemu lah, Zoom aja pasti nggak mau kan. Oke. Karena yang diharapkan ya distorsi itu. itu. Chaosnya itu yang Bikin dia. keruh suasana aja. Nah, ada orang yang memang suka bikin keruh. Nah, Seneng gitu kalau ini berdebat, makan berantem, terus memisahkan diri, itu seneng itu. Nah, ini kan repot kalau udah seperti itu. Nah, sudah karakter kalau gitu ya. Iya, iya. Udah kita nggak bisa Repot. bicara ya gitu kan. Karena kan harusnya ya setiap permasalahan itu kita bisa bicarakan. ya duduk Kita- bareng ngopi kita diskusi bisa, gini betul. kan enak gitu ya. Justru adanya teman ngopi ini kan memang sarana untuk itu ya. Iya, Untuk bagaimana perbedaan pasti ada, tapi Betul. kita bagaimana lari ke arah menuju jadi semakin tipis itu perbedaannya gitu Iya. kan. Sehingga kita tahu dasarnya masing-masing pemikiran orang tersebut. Harusnya demikian Ya. gitu kan. Makanya kalau ada acara Zoom ya mari kita manfaatkan Iya, dengan baik Iya. kan. Kita bisa tatap muka. Lakukan pertanyaan-pertanyaan yang memang kita anggap itu adalah pertanyaan yang mengganjal di kita gitu kan. Nah, kalau nggak ketemu hari itu juga nggak apa-apa, tapi kita minimal sudah bertanya ya, sudah mengklarifikasi pertanyaan yang ada dalam diri kita. Iya, iya, Ya, iya. Bentuk Zoom saya pikir bagus ya, gitu kan. Kalau kita Zoom, walaupun nggak bisa ketemu langsung, Setidaknya kita- gitu kan. setidaknya Iya, ya, iya. bisa mengurangi distorsi yang mungkin terjadi Iya, akibat iya. tulisan. Gitu. Atau kita Zoom live gitu ya. Ah, itu bagus, Iya, bagus, itu Zoom bagus, live, bagus. itu bisa juga. Gitu kan. Mungkin tema ini juga banyak yang bisa bertanya Bisa nanti bertanya, dengan iya. ini juga mungkin wah ini kok saya rada kurang serk nih. Iya. Saya punya ganjilan kalau saya punya seperti Pak Agung bilang tadi. Saya ada contoh nih Pak seperti ini nih gitu kan. Ya, silakan. Atau TikTok live. Wah, bisa Wah, juga banyak ya? Nah, banyak Banyak Pak, tuh, betul ya. Segmen setelah ini yuk kita TikTok, kita umumin dulu. Siap. Boleh siap. Ya, sambil di segmen selanjutnya Siap. sambil live TikTok. Siap. Siap. Oke, ngopi dulu. Ngopi dulu.